Shalom teman-teman, kita bersyukur karena kita semua telah diberi Tuhan tubuh yang sehat sehingga kita dapat mengikuti ibadah pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri dan mari kita mengakui bahwa pertolongan dalam ibadah hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Yesus Kristus, menyertai kita sekalian. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Teman-teman, sebagai lagu untuk mengawali ibadah pada hari ini, mari kita nyanyikan Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa yang mengerti segala kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan,
hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas berkat yang telah Kau berikan pada kami, Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kami tubuh yang sehat dan segar sehingga kami dapat beribadah pada hari ini. Tuhan, berkati ibadah ini supaya dapat berjalan dengan lancar. Berkati internet dan perangkat yang kami gunakan sehingga tidak terjadi kendala. Berkati juga hamba-Mu nanti yang akan menyampaikan firman-Nya, Tuhan. Tuhan, berkati supaya kami remaja-remaja-Mu dapat menerima dan melakukan firman-Mu, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri dan bertepuk tangan, dan mari kita nyanyikan nyanyian kemenangan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah
dikucurkan oleh darah anak domba. Teman-teman, dengan tetap berdiri dan bertepuk tangan, mari kita nyanyikan, mari kita semua memanggilkan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Teman-teman, sebagai lagu untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama menyanyikan menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemarlah bagai hamas murni. Tuhan, benarkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku
Bentuklah hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Terima kasih kepadamu ya Tuhan untuk segala berkat dan juga rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini kami boleh memasuki minggu yang pertama di bulan September ini. Mengawali bulan ini kami rindu untuk kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Supaya kami tahu bagaimana kami harus mengisi hari-hari kami. Sehingga hari-hari yang kami lalui itu tidak berlalu begitu saja. Tapi kami boleh mengisinya dengan hal-hal yang mempermuliakan hati Tuhan. Oleh sebab itu, berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom teman-teman yang terkasih, bersyukur sekali pada hari ini kita diperkenankan oleh Tuhan untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini merupakan minggu pertama di bulan September. Teman-teman, Alkisah pada zaman dahulu ada seorang kaisar yang mengatakan kepada seorang penunggang kuda bahwa kalau dia itu bisa menjelajahi daerah seluas apapun, maka kaisar itu akan memberikan kepada dia daerah seluas yang dia sanggup untuk jelajahi. Nah, saudara, ketika dia mendengarkan perintah yang diberikan oleh kaisar ini, maka tentu saja ini merupakan satu kesempatan yang luar biasa supaya dia bisa memperoleh tanah yang cukup luas ya. Itu sebabnya dia berusaha, penunggang itu kemudian langsung melompat ke punggung kudanya dan dia melesat secepat mungkin untuk menjelajahi dataran seluas mungkin. Tiap hari dia melaju dan terus melaju, melecuti kudanya dan supaya kudanya itu berlari dengan lebih cepat lagi menjelajahi dataran seluas-luas mungkin. Ketika dia lapar dan juga letih, dia tidak juga kunjung berhenti untuk makan ataupun juga minum. Kenapa? Karena dia pengen supaya punya daerah yang luas untuk dia miliki. Sehingga saudara hingga tiba di satu tempat, dia kemudian berhasil menjelajahi daerah yang sudah menurutnya cukup luas, tetapi pada saat itu ketika dia merasa cukup, dia merasa sangat capek dan rasanya seperti hampir mati. Kemudian dia berkata kepada dirinya sendiri, mengapa aku paksa diri begitu keras untuk menguasai tanah hanya seluas ini? Sedangkan kalau aku sekarat dan aku mati, yang aku butuhkan hanyalah tanah seluas 2 meter untuk mengubur diriku sendiri. Nah teman-teman, dia menyadari bahwa apa yang sudah dia lakukan selama ini dengan bersusah-susah payah itu hanyalah sebuah kesia-siaan belaka. Banyak hal yang membuat hidup kita itu menjadi percuma ketika kita melakukan perkara yang sia-sia. Nah teman-teman, pernahkah kalian juga mengalami hal yang sama? Melakukan segala sesuatu dengan mati-matian, berusaha dengan begitu keras, tetapi ketika kalian menyadarinya, ternyata hal yang kalian lakukan selama ini merupakan sebuah kesia-siaan. Saya mau mengajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-90. Mazmur pasal yang ke-90 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17.
Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai dengan 17. Jikalau sudah menemukannya, saya akan membacakan buat kita. Demikianlah firman Tuhan, Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, dan di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Sedemikian jauh teman-teman pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Teman-teman, Mazmur 90 ini merupakan doa Musa yang berisikan syair yang ditulis di masa akhir 40 tahun di padang gurun saat dia memimpin bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Nah, dalam doanya ini Musa memaparkan betapa pentingnya bagi kita manusia itu untuk menghitung hari-hari kehidupan kita. Bagi Musa, menghitung hari-hari kehidupan itu jauh lebih penting daripada sekedar kita menghitung kekayaan ataupun juga kebaikan, prestasi yang kita miliki, kesalahan orang lain ataupun hutang piutang dan lain sebagainya. Jauh lebih penting untuk menghitung hari-hari kehidupan. Nah, kenapa saudara penting sekali bagi kita untuk menghitung hari-hari kehidupan ini, dan kemudian bagaimana caranya supaya hari-hari yang kita jalani ini tidak berlangsung sia-sia, tetapi hidup kita seperti tema kita hari ini memperkenankan hati Tuhan. Teman-teman, kenapa kita harus menghitung hari-hari kehidupan kita? Musa mengatakan karena kehidupan kita sebagai manusia ini begitu fana. Musa itu menyadari akan keterbatasan manusia dan dia mengkontraskannya dengan pribadi Allah itu sendiri. Pada waktu Musa mengkontraskan perbedaan antara Allah dengan manusia, dia menemukan bahwa manusia itu terbatas sedangkan Allah itu tidak terbatas. Allah itu kekal, keberadaannya itu tidak berawal dan juga tidak berakhir. Semua yang ada di dunia ini keberadaannya itu bersumber dari Allah karena Dia yang menciptakannya. Karena Allah itu adalah sumber dari segala sesuatu, maka jelas sekali teman-teman bahwa Allah itu tidak bergantung kepada keberadaan lain di luar dari dirinya sendiri termasuk manusia. Allah sama sekali tidak bergantung dengan manusia. Ada atau tidaknya manusia di dalam dunia ini, Allah kita itu tetap adalah Allah. Dan ini bertolak belakang sekali dengan kekekalan manusia dengan hidup manusia yang sangat terbatas. Keberadaan kita ini teman-teman terikat sekali oleh ruang dan waktu. Kita terus melaju ke depan dengan cepat dan kita tidak pernah bisa kembali lagi. Itu sebabnya tidak ada satupun dari kita yang bisa menghentikan waktu. Tiap hari umur kita semakin bertambah. Ketika umur semakin bertambah, dengan demikian jatah waktu kita untuk berada di dunia ini itu juga akan semakin hari semakin berkurang.
Kehidupan kita selama berada di dunia ini sangat sementara. Kalau Musa ibaratkan kesementaraan hidup kita itu seperti terhanyut oleh banjir. Seperti mimpi itu cepet ya. Bahkan mimpi itu kita mudah sekali untuk melupakannya, cepat sekali. Kemudian debu, fana banget. Rumput di pagi hari, yang ada, yang tumbuh di pagi, kemudian sore mulai layu, mulai kisut. Itulah kehidupan kita yang digambarkan oleh Musa. Teman-teman, dari keempat penggambaran Musa tadi, ada kesamaan dari penggambaran tersebut. Kesamaannya adalah keempat-empatnya punya karakteristik yang sama, yaitu rentan dan rapuh sekali untuk masuk ke dalam ketiadaan, tersapu dalam ketiadaan. Kita sering banget ya mendengar kabar seseorang yang kita kenal kemudian pergi meninggalkan kita untuk selamanya. Padahal baru saja mungkin beberapa hari yang lalu ketemu, beberapa hari yang lalu ngobrol, ketawa bareng dan lain sebagainya. Saya sering kali menemukan orang-orang yang demikian. Baru saya chattingan, DM-an, tiba-tiba beberapa hari kemudian sudah tidak ada lagi. Nah, Musa mengingatkan kita teman-teman supaya kita itu selalu sadar dan juga kita itu memberikan perhatian yang lebih, perhatian yang penuh terhadap kenyataan bahwa hidup kita itu adalah hidup yang sangat terbatas. Kalau kalian baca di Pengkhotbah 7 ayat 2, sebenarnya apa yang dikatakan oleh Musa itu juga sama dikatakan oleh Salomo. Salomo juga mengingatkan. Supaya apa? Supaya kita itu aware dengan keterbatasan kita. Kita itu terbatas, tidak selamanya kita ada di dunia ini. Kita harus memperhatikan hal ini dengan serius. Kenapa? Supaya jangan sampai kita itu baru sadar setelah waktu kita itu sudah tidak ada lagi, lalu kita menyesali. Kita sudah membuang-buang waktu kita dengan begitu saja, dengan percuma. Itu sebabnya kita harus aware dengan keterbatasan kita sehingga ketika menjalani kehidupan kita ini kita tidak menjalaninya dengan sembarangan dan juga sesuka hati kita. Begitu berharganya waktu yang kita miliki untuk kita lewati dengan sesuatu yang sia-sia. Teman-teman, di samping kefanaan kita sebagai manusia, kita juga tidak bisa melewatkan sebuah realita dalam kehidupan kita bahwa kefanaan kita itu juga diliputi dengan penderitaan. Meskipun penderitaan yang kita alami itu tidak selamanya disebabkan oleh dosa, tetapi secara umum dan dalam konteks firman Tuhan yang kita baca saat ini, penderitaan itu sulit sekali dipisahkan dari yang namanya dosa. Keberdosaan manusia itu menyebabkan semua manusia mengalami kesukaran, penderitaan dan juga kematian. Musa pada waktu itu, mungkin dia saat ketika menuliskan doa ini, dia sedang memikirkan penderitaan bangsa Israel. Mereka harus berjalan selama 40 tahun di padang gurun dan itu semua disebabkan karena kesalahan mereka, karena ketegar tengkukan mereka, ketidaktaatan mereka kepada perintah Allah. Nah, Musa menggambarkan betapa seriusnya murka Allah itu kepada bangsa Israel. Sehingga mereka itu habis lenyap dan terkejut. Kalau teman-teman baca di ayatnya yang ke-7, sungguh kami habis lenyap murkamu, dan seterusnya. Nah, teman-teman, di situ dikatakan bahwa mereka habis lenyap dan terkejut, artinya ada kegemetaran yang dialami oleh bangsa Israel. Penderitaan itu tidak berhenti secara fisik saja, tetapi Tuhan juga menghukum bangsa itu, menghukum kita manusia dengan perasaan bersalah. Semua dosa itu transparan teman-teman di hadapannya Allah. Dan Musa mengatakan di ayat yang ke-8, Tuhan itu menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Artinya tidak ada satupun dosa yang bisa kita tutupi di mata Allah. Ketika kita berusaha untuk menaruh dosa kita di tempat yang tersembunyi, maka terang wajah Allah itu akan menyinari dan akan menyingkapkan itu semua. Tidak ada hal yang tersembunyi bagi Allah. Tidak berhenti sampai di sana saja teman-teman, tetapi seluruh kehidupan kita bukan hanya sekedar fana dan juga diliputi oleh penderitaan, tetapi Musa menyimpulkan bahwa kehidupan kita juga diselimuti dengan keluhan. Di ayat yang ke-9. Puncak dari kehidupan kita itu keluhan.
Musa bilang umur manusia itu 70 sampai 80 tahun. Ini bukan kira-kira umur orang-orang pada masanya Musa. Bukan demikian teman-teman, tetapi ini ketika Musa mengatakan demikian lebih mengarahkan kepada harapan ideal manusia untuk hidup. Itu 70 sampai 80 tahun. Jika lebih dari durasi ini teman-teman akan ada berbagai hal yang harus kita hadapi, yaitu dikatakan berbagai kesukaran dan juga penderitaan itu yang akan mengisi hari-hari kita. Semakin tua tubuh kita maka semakin lemah dan juga akan semakin terbatas kita. Hidup ini menjadi tidak bisa dinikmati lagi. Coba kalau kalian perhatikan ya, kalau kalian masih punya engkong ataupun punya emak di rumah, usianya sudah 70 tahun lebih atau 80 tahun lebih, wah pasti akan banyak sekali keluhannya. Saya menemukan ketika melayani dengan orang-orang yang berusia lanjut, mereka selalu mengeluhkan beberapa hal, diantaranya adalah sulit tidur ya. Kemudian kaki mereka sakit, mereka selalu bilang dulu bisa jalan jauh, sekarang jalan aja susah, harus dituntun, harus pakai tongkat dan lain sebagainya. Padahal dulu naik gunung. Wah. Jadi makin tua selalu kita akan mengalami yang namanya makin lemah juga kita. Ada banyak keluhan-keluhan yang mereka sampaikan. Nah, walaupun beberapa orang itu teman-teman bisa berhasil memiliki harapan ideal, harapan umur yang ideal tadi atau bahkan lebih ya. Ada beberapa orang bisa mencapai umurnya 90, 100 tahun. Itu sangat luar biasa kalau di zaman sekarang. Tapi kalau kita kembali lagi kepada dibandingkan dengan Tuhan, maka usia kita manusia itu tetap sangat singkat. Meskipun kita bisa mencapai umur 90 atau 100 tahun. Kematian manusia itu tetap terjadi secara terburu-buru dan itu diibaratkan seperti melayang lenyap kalau kata Musa. Kalau kita kembali lagi kepada Allah yang sangat aware tadi dengan dosa dan dia akan menunjukkan murkanya ketika kita tidak taat, ketika kita berbuat dosa, maka teman-teman yang harus kita pahami adalah yang pertama Tuhan itu mau supaya kita itu menghormati dia di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mau kita bersikap sembrono, tetapi senantiasa menghormati Tuhan, senantiasa takut akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Takut akan Tuhan itu tidak sama ketika kalian menonton film horor, tetapi takut akan Tuhan itu bagaimana kalian bisa menjalani kehidupan kalian itu dengan bijaksana. Kalian berusaha untuk menjaga nama baik Tuhan di dalam kehidupan kalian setiap harinya. Yang kedua teman-teman, selain menunjukkan bahwa kita harus menghormati Tuhan, maka hanya orang-orang takut akan Allah yang dapat memahami kebesaran murkanya. Bagi mereka teman-teman tidak menghormati Allah, bagi orang yang takut akan Tuhan, bagi orang yang takut akan Tuhan tidak menghormati Allah, segala penderitaan yang mereka hadapi hanya dilihat sebagai kecelakaan atau hukum sebab akibat yang alamiah. Tapi tidak demikian dengan orang percaya. Bagi orang percaya teman-teman, seluruh penderitaan yang kita alami, setiap penderitaan sebagai murka Allah, tidak semua penyakit ataupun penderitaan adalah hukuman dosa secara spesifik, tapi itu merupakan cara Allah menyadarkan kita untuk memberikan kepada kita rasa takut yang memang layak untuk kita berikan kepada Dia. Lalu bagaimana caranya teman-teman supaya kita menyingkapi kefanaan hidup kita, mengisi hari-hari kita. Ayat 12, ini adalah ayat yang familiar sekali dengan kita. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Teman-teman, pemazmur memohon agar Tuhan mengajarkan dia dan juga seluruh umat Tuhan untuk menghitung hari-hari. Menghitung hari ini teman-teman butuh yang namanya pengajaran ilahi. Artinya kita butuh bantuan Tuhan. Kenapa? Karena ini bukanlah sesuatu yang bisa kita hasilkan sendiri. Tanpa pertolongan Tuhan, manusia itu tidak mungkin dapat melakukan hal ini. Tidak mungkin dapat menghitung hari-hari. Ngomong-ngomong soal menghitung hari, teman-teman, ini bukan berarti menghitung hari ini seperti yang kita bayangkan ya, yang berkaitan dengan matematika. Oh ya, beberapa hari lagi, 5 hari lagi kita akan US, atau beberapa hari lagi tugas harus dikumpulkan dan lain sebagainya. Bukan demikian teman-teman. Menghitung hari yang dimaksudkan di sini adalah kita itu mengevaluasi, menilai kehidupan kita.
Apakah kehidupan yang sudah kita jalani ini sudah sungguh berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Itu kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Tujuan dari doa ini teman-teman adalah supaya beroleh hati yang bijaksana. Dalam kehidupan yang bukan hanya sementara tapi juga singkat itu, udah singkat penuh dengan penderitaan pula, bagian terbaik yang apa yang bisa kita harapkan dari kehidupan kita ini. Ketika tidak ada kesenangan apapun di dalam dunia ini, bagian terbaik apa yang masih tersisa? Nah, jawabannya adalah hikmat. Hikmat itulah yang memampukan kita untuk bisa memaknai hidup dengan baik. Dengan hikmat ilahi, dengan hikmat yang dari Allah, kita dapat mengenal jalan-jalannya Tuhan, sehingga kita tidak perlu lagi untuk menambah penderitaan lagi karena pelanggaran kita sendiri, karena dosa yang kita lakukan. Dengan hikmat Allah kita dapat disadarkan bahwa keterbatasan dan juga penderitaan kita itu hanyalah sebuah ajakan dari Tuhan supaya apa? Supaya kita senantiasa bersandar penuh kepada Dia yang kekal. Sehingga langkah konkret apa teman-teman yang harus kita lakukan? Belajarlah untuk hidup takut akan Tuhan. Ini yang menjadi fokus utama dan juga prioritas di dalam kehidupan kita. Kita tidak ingin hari-hari kita dilewati begitu saja tanpa adanya ketaatan dengan Allah. Kiranya kita pun menyingkapi hidup yang singkat ini dengan bijak, sehingga kita tidak terobsesi untuk mengejar yang bernilai sementara, yang juga akan lenyap seiring dengan berakhirnya kehidupan kita, tapi biarlah kita juga memusatkan perhatian kita kepada perkara yang bernilai kekal, yaitu hidup menyenangkan hati Allah, memperkenankan hati Allah, dan juga berkarya nyata bagi kemuliaan namanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali bahwa sungguh kami manusia ini merupakan fana, kami lemah dan juga kami terbatas, sedangkan Allah kami yang kami sembah, yang kami percayai itu adalah Allah yang kekal, Allah yang tidak terbatas. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kami supaya dalam mengisi hari-hari kami yang begitu singkat dan juga terbatas ini, kami boleh mengisinya dengan bijaksana. Kami boleh mengevaluasi diri kami dan mengisi hari-hari kami untuk tetap hidup memuliakan nama Tuhan. Memperkenankan hati Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami tahu ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, tapi kiranya Engkau senantiasa menolong dan juga memampukan untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Sehingga melalui kehidupan kami, orang-orang bisa melihat Tuhan itu sungguh ada, nyata dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, sebagai lagu untuk meresponi firman Tuhan, sekaligus lagu untuk menyiapkan hati kita untuk doa syafaat, mari kita sekali lagi menyanyikan menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai hamas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu
hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas berkat yang telah Kau berikan. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau telah menyertai kami sepanjang kami menjalani aktivitas pada minggu ini. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah menjauhkan kami dari segala sakit penyakit sehingga kami dapat beribadah pada hari ini. Tuhan, sebentar kami akan berdoa ya Tuhan bagi kesehatan keluarga kami masing-masing. Tuhan, berkati keluarga kami, berkati kami supaya kami dapat terjauh dari segala jenis penyakit ya Tuhan. Apabila ada anggota kami yang sedang sakit, Tuhan tolong sembuhkan, tolong pulihkan ya Tuhan, supaya mereka dapat kembali beraktivitas dengan normal. Tuhan, kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk studi kami masing-masing. Tuhan, berkati ya Tuhan supaya studi kami dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Berkati supaya segala tugas dapat kami selesaikan, segala ulangan dapat kami kerjakan, sehingga kami dapat mempersembahkan hasil yang terbaik. Tuhan, kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk negara Indonesia yang sedang dalam kondisi yang sedikit susah ya Tuhan. Tuhan, tolong berkati supaya Indonesia ini dapat pulih kembali ya Tuhan, sehingga semua kegiatan dapat berjalan dengan normal kembali. Tuhan, kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk persembahan yang akan kami berikan pada hari ini. Tuhan, berkati persembahan ini supaya dapat menjadi berkat bagimu dan dapat digunakan bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi, teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Pujilah Bapa Putra, pujilah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Teman-teman yang terkasih, kembalilah ke dalam kehidupanmu tiap hari dengan tetap terus melakukan kebenaran firman Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Teman-teman silakan duduk, silakan bersatu. Selamat menikmati hari ini. Tuhan Yesus memberkati.